Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab jenis soal TIU CPNS tentang sinonim yang tentu saja pada buku ini itu memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk jenis soal sinonimnya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin memiliki buku ini silahkan lihat linknya pada deskripsi untuk video ini. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mulai jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, sekarang untuk soal yang pertama yang akan kita bahas yaitu primordial. Kalau kita artikan primordial itu adalah yang pertama ya, yang pertama, yang awal ya. Nah, itu berarti untuk persamaan kata pada primordial untuk bagian A atau kata terbelakang ya, berarti bukan ya, kalau terbelakang atau yang pertama itu bukan dikatakan sebagai yang terbelakang ya, berarti jawaban bagian A itu salah teman-teman ya. Selanjutnya hedonis. Hedonis itu senang ya, senang, persamaannya senang atau hura-hura ya, berarti bagian B tidak ada hubungannya dengan primordial. Kemudian jemawa, ini perasaan jemawa ya. Nah, kemudian canggih itu persamaannya adalah pesat, berarti salah ya untuk kita hubungkan dengan primordial. Nah, primordial ini kan yang pertama berarti dialah yang paling dasar teman-teman ya. Nah, itu berarti jawaban yang benar adalah bagian E. Selanjutnya soal yang kedua, sekelat. Nah, ini kata sekelat ini ya jarang kita dengarkan di ruang publik ya. Nah, untuk sekelat itu artinya adalah kain tenun dari bulu domba. Jadi sekelat itu adalah kain tenun dari bulu domba, yang tentu saja sinonimnya kalau dikatakan kain tenun dari bulu domba, maka persamaannya itu kita sebut sebagai ini. Untuk bagian A, laken ini kita tidak tahu apa arti dari laken ya, tapi belum tentu ini salah ya, kita simpan dulu. Kemudian bagian B, batik ini tentu saja adalah produk ya, produk budaya yang kemudian ini sekelat kalau kita katakan artikan sebagai kain tenun, maka batik ini bukan kain tenun ya, karena batik ini dia diberi cat ya. Nah, kemudian bulu domba juga tidak bisa disamakan dengan kain tenun. Kemudian jarik ya. Nah, untuk jarik yaitu kalau kita artikan dalam bahasa Jawa ya, jarik itu dari bahasa Jawa yang merupakan kain yang mempunyai motif batik ya, berarti untuk jarik itu sendiri tidak tepat dikatakan sebagai kain tenun ya. Nah, berarti jawaban D salah. Kemudian bagian E, mori adalah kain tenun yang berwarna putih ya, yang terbuat dari kapas, berarti untuk sekelat ini ya, karena sekelat itu adalah kain tenun dari bulu domba, berarti untuk mori, karena mori adalah kain tenun yang berwarna putih yang terbuat dari kapas, berarti kita tidak bisa samakan dengan sekelat. Maka berarti di sini jawabannya sisa A yang kita tidak mengerti artinya ya, bahwa apakah laken itu adalah sama dengan sekelat ya. Laken itu apakah sama dengan sekelat? Kalau kita cari di Kamus Bahasa Indonesia, laken itu adalah kain tenun dari bulu domba. Artinya kain tenun dari bulu domba sama dengan sekelat teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal yang ketiga. Habuan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah banyaknya makanan ya untuk tiap orang. Itu berarti kalau dikatakan banyaknya makanan untuk setiap orang atau per orang, berarti sinonim dari habuan itu kalau kita hubungkan dengan batasan tentu saja tidak tepat ya, bukan persamaan dari makanan untuk tiap orang atau banyaknya makanan untuk tiap orang ya.
Berarti bagian A salah. Kemudian wadah ini bukan piringnya ya. Kalau sesuai piring maka itu disebut wadah ya. Nah, kemudian berarti bagian B salah. Kemudian bagian C kelompok, karena habuan itu adalah banyaknya makanan untuk tiap porsi, berarti ini tidak ada hubungannya ya. Nah, kelompok itu hubungannya persamaannya organisasi ya, organisasi. Kemudian hubungan, habuan itu adalah banyaknya makanan untuk tiap orang, berarti kata hubungan juga tidak tepat ya, kita samakan dengan habuan. Maka di sini jawabannya adalah bagian E. Kenapa E? Karena porsi per porsi itu selalu diartikan banyak makanan untuk tiap orang. Tiap-tiap orang berarti setiap satu orang ya. Berarti jawaban bagian E benar ya. Jadi habuan itu dimana artinya adalah banyaknya makanan untuk tiap orang, maka itu sama dengan porsi. Selanjutnya soal nomor 4. Potia. Nah, potia ini sinonimnya dengan apa, teman-teman? Kalau kita artikan potia itu adalah pengawas ya. Potia itu adalah pengawas. Nah, sekarang kita cari persamaan kata dari pengawas. Kata pengawas itu kalau kita coba hubungkan dengan pengemis tidak sama ya. Kurir juga bukan pengawas, rentenir juga bukan persamaan dari pengawas. Kalau mandor, ya ini bisa jadi ini persamaan dari pengawas ya. Kenapa? Kalau ada pekerja bangunan atau pekerjaan konstruksi pasti ada mandornya yang juga disebut sebagai pengawas kuli bangunannya ya. Nah, kalau makelar ini disebut sebagai penghubung. Berarti jawaban yang benar adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 5. Entitas. Nah, pertama kita artikan dulu apa itu entitas. Entitas adalah satuan yang berwujud ya, satuan yang berwujud. Berarti kalau kita coba hubungkan dengan resmi, ini tidak ada hubungannya ya. Resmi itu persamaannya adalah sah ya, bukan entitas. Kemudian talazim. Talazim itu sesuatu yang tidak umum ya, tidak sering terjadi ya. Berarti sesuatu yang tidak sering terjadi itu persamaannya bukan dari sesuatu yang berwujud ya, atau satuan berwujud. Berarti jawaban B salah. Kemudian C hukuman juga persamaannya bukan entitas ya, karena entitas itulah satuan yang berwujud. Nah, kemudian maujud ya, ini benar ya, karena maujud itu punya pemaknaan sebagai entitas atau satuan yang berwujud. Nah, bagian E sudah jelas salah, yaitu tidak terbatas. Tentu saja persamaannya adalah tidak terhingga ya, atau tidak memiliki batasan ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 6. Postulat. Postulat itu kalau kita artikan itu adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil ya. Asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Jadi postulat itu asumsi tanpa dianggap benar tanpa membuktikannya. Berarti sinonimnya kalau dikatakan teori ini tidak adalah sesuatu pernyataan yang memiliki pembuktian ya, memiliki pembuktian ataukah dianggap benar ketika sudah terbukti ya. Nah, kemudian untuk bagian B, wacana ini belum tentu kebenarannya ya, belum tentu kebenarannya. Kemudian rumus itu persamaannya dikatakan asumsi. Ini rumus ini bukan asumsi ya. Rumus ini bukan asumsi. Konspirasi juga bukan asumsi, tapi ini merupakan sebuah fenomena ya, yang dimana konspirasi itu ada kong kali kong ya, ada kong kali kong, berarti bukan bagian dari asumsi. Nah, dalil ini ya bisa kita jadikan sebagai persamaan dari postulat, karena dalil itu adalah asumsi yang kita percaya juga tanpa perlu membuktikan kebenarannya, teman-teman, atau tanpa perlu dibuktikan ya. Berarti jawabannya adalah bagian E, yaitu dalil.
Selanjutnya nomor 7, taksa. Apa itu taksa? Nah, taksa itu adalah memiliki arti ambigu ya. Jadi taksa itu artinya ambigu. Berarti persamaan dari ambigu. Ambigu itu kan sesuatu yang tidak jelas ya, tidak pasti, tidak punya beragam makna ya. Berarti jawaban di sini untuk persamaan taksa, kalau singularitas itu tunggal, paradigma itu pemikiran ya, kemudian kompeten itu kemampuan, berarti enigma itu adalah juga dianggap sebagai tidak jelas. Kalau alienasi itu pemanaannya atau persamaan dari terasing atau menyepi atau kesepian ya. Jadi jawaban di sini adalah bagian D, di mana enigma itu sama dengan taksa atau ambigu. Selanjutnya soal nomor 8, cuak. Nah, cuak ini jarang sekali kita dengar. Apa arti cuak? Cuak itu adalah artinya takut. Ya, takut berarti sinonim dari cuak ya, yaitu karena dia takut ya, berarti dia gentar ya. Dia gentar. Jadi jawabannya adalah bagian C. Jadi kalau ada lagu nasional maju tak gentar, artinya maju tidak takut ya. Berarti cuak itu artinya takut ya. Berarti sama halnya dengan gentar ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya soal nomor 9, pacak. Pacak ini artinya adalah terlatih atau mahir dalam mengerjakan sesuatu. Itu berarti pacak ini sinonimnya bagian A, cakap ya, ini sama ya. Ini kalau cakap itu berarti dia terlatih atau mahir. Poros ini tidak ada hubungannya dengan terlatih atau mahir. Humanis adalah sifat ya. Tegak ini bukan persamaan dari pacak, apalagi lincah ya. Orang yang lincah belum tentu mahir ya. Berarti persamaan dari pacak adalah cakap. Selanjutnya soal nomor 10, eigendom. Nah, ini juga sering kita tidak terbiasa mendengarnya, sering kita tidak dengar di ruang publik ya. Nah, berarti eigendom ini adalah hak milik atas suatu barang. Eigendom itu adalah hak milik atas suatu barang. Berarti jawabannya adalah bagian B, di mana eigendom itu adalah hak milik suatu barang ya. Berarti sinonimnya adalah hak milik. Jadi jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya soal nomor 11, saman. Nah, saman ini jarang sekali kita dengarkan. Saman itu sinonimnya seperti sangkaan ya. Sangkaan atau dugaan ya. Nah, jadi yang diduga ya. Berarti kalau kita kata kejang salah ya. Jurusita juga tidak ada hubungannya, irama juga tidak ada hubungannya, tersangka juga tidak ada hubungannya. Yang benar adalah bagian E, dakwaan ya. Nah, dakwaan berarti yang kita sangka. Dakwaan berarti jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 12, ostentasi. Nah, ini juga istilahnya sangat-sangat tidak pernah kita dengar di ruang publik ya. Nah, kata ostentasi itu adalah perbuatan memamerkan secara berlebihan ya. Nah, berarti persamaannya dengan kalau penjurusan sudah tentu saja tidak ada hubungannya, apalagi pengenalan, karena ini bersifat memamerkan, maka tentu saja jawabannya adalah bagian D ya. Jadi persamaannya adalah pamer. Selanjutnya soal nomor 13, demah. Demah itu adalah seperti abu panas ya, daun-daunan yang dipanaskan atau batu panas. Nah, kata demah ini itu disamakan dengan kalau moksa, tentu saja tidak ada hubungannya ya. Tuam tidak kita tahu artinya apa, kita simpan dulu. Bui ini bisa diartikan, bui itu adalah pelampung bulat teman-teman ya. Nah, jadi bisa diartikan sebagai penjara atau pelampung bulat. Berarti adalah hubungannya dengan batuan panas ya, atau sesuatu yang panas. Berarti bui salah ya. Kemudian lepas. Lepas tentu saja tidak ada hubungannya dengan batuan panas, apalagi
bebat. Arti bebat itu adalah pembalut ya, pembalut, pembarut, pengikat atau perban ya. Berarti sisa tuam. Tuam ini berarti sinonim dengan demah atau batuan panas teman-teman ya. Jadi demah sinonimnya dengan tuam. Jadi jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya konkav. Apa itu konkav? Konkav itu adalah cekung ya. Bentuknya cekung. Maka kalau kita samakan dengan datar sudah jelas salah, bergelombang juga jelas salah, C stabil juga salah, D cembung lawannya dari cekung, berarti jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 15, tobang. Nah, ini juga jarang sekali kita dengar di ruang publik ya. Tobang itu adalah pesuruh tentara atau polisi ya, yang bertugas menyiapkan makanan ya, membelikan rokok ya. Berarti tobang itu bisa, kalau kita sebut dia sebagai militer, tentu saja tidak tepat ya kalau disebut sebagai militer ya, karena dia adalah yang menyiapkan ya segala sesuatu ya. Nah, berarti militer salah. Kemudian bagian B pesuruh. Pesuruh ya sudah jelas sama dengan pemanaan tobang ya, yang selalu disuruh-suruh ya. Kemudian C bos, berarti bukan persamaan dari bos, berarti salah ini ya. Kemudian mayor juga bukan, pramusaji juga bukan ya, berarti jawaban yang benar adalah B. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah pembahasan soal untuk soal sinonim pada tes intelijensi umum. Tentu saja ada begitu banyak soal sinonim yang memiliki istilah-istilah yang tak lazim atau jarang kita dengar. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin memperdalam, silakan miliki buku ini segera, dan teman-teman bisa menjawab soalnya lebih banyak lagi. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin memiliki buku ini, silakan cek pada link deskripsi di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.